Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kita mau sharing tentang pengalaman teman kita yang pernah mengalami masa-masa positif COVID. Iya, langsung ya pokoknya. Jadi kan sekarang makin banyak nih di Jakarta khususnya makin merebak, kasusnya juga semakin bertambah. Kita juga prihatin, sedih karena yang bikin kita sedih adalah nanti kalau orang tua kita kena, anak bayi kena, itu nggak kita bayangin. Makanya di sini kita mau sharing-sharing, siapa tahu ada ilmu atau informasi bermanfaat yang bisa kalian ambil di channel YouTube ini. Ditonton ya guys sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Yeay. Nah, Jadi teman kita yang di tengah ini nih. ini dia Nih, tapi tenang aja masih yang di akan teman. berbagi pengalaman sama kita hari ini. Benar. Jadi Sebut saja dia Mawar. Jadi temen gue ini sudah mengalami tuh yang namanya kena positif COVID-19 yang kalian nanti dengerin sendiri ceritanya dari awal kayak gimana ya. Kalau gitu kita langsung tanya-tanya aja ya guys. Sapa-sapa dulu dong. Sama-sama dulu dong nih. Hai guys. Hai guys, tadi kok. Oke, kita tanya aja langsung ya. Awal mulanya gimana sih Put bisa terkena COVID? Awal mulanya karena kan sebenarnya kena dari klaster itu ya perkantoran. Nah karena kebetulan kantor berada di Jakarta yang sudah zona merah ya. Teman-teman tahu sendiri gimana perkembangan kasus positif COVID di Jakarta kan. Nah, terus sekitar bulan Agustus dinyatakan positif COVID tanpa gejala gitu. Jadi sempat shock juga sih, tapi kemudian jangan nangis. Tanpa gejala tuh jadi bener-bener nggak ada gejala sama sekali yang dirasain iya, gitu. sama sekali. Jadi kalau ditanya ngerasain apa selama kena COVID, nggak ngerasain apa-apa, jadi baik-baik aja. Tubuh tuh sehat sama sekali, malah rasanya kayak bingung. Secara fisik sehat, tapi ternyata di dalamnya sakit. Itu awalnya apa tuh tes rapid atau gimana? Iya, jadi awalnya kan rapid test tuh memang berkala. Terus rapid test hasilnya selalu negatif, tapi kebetulan lalu swab. Nah pas swab itu dinyatakan positif, jadi sempat kaget juga, wah rapidnya negatif tapi iya swabnya positif gitu. Sebenarnya kan kalau nggak menyangka kan, karena kita pikir kalau rapid kita negatif pasti kita mikirnya kita baik-baik aja. Nah ternyata di kasus saya itu rapid negatif tapi swabnya positif gitu. Saat itu pasti Puput gimana, shock atau biasa aja apa gimana tuh? Pas dapat dinyatakan positif COVID. Pas dapat kabar positif COVID itu sih sebenarnya lagi isolasi ya, memang isolasi ya selama menunggu hasil swab sekitar 3 hari itu memang isolasi sendiri lah, nggak pulang ke rumah. Oh, itu inisiatif Puput sendiri ya? Ini sih inisiatif. Iya, inisiatif gitu. Jadi udah sekitar 3 atau 4 hari lah sambil nunggu hasil swab itu, isolasi sendiri. Nah ternyata hasilnya kan positif. Udah sendirian, kan saya anak rantau juga ya, jadi jauh dari keluarga. Oh gitu. Iya, jadi kayak jomblo juga ya kayaknya. Masih jomblo teman-teman, masih jomblo nih. Aduh, udah jomblo kena corona. Udah makin gak ada yang mau. Jauh dari keluarga, aduh kasihan banget teman saya. Aduh, ya udah terus pas dikabarin kalau positif, ya udah langsung, kebetulan pas banget tuh mau check out, jadi ya udah langsung beres-beres check out, langsung mikir mau di mana nih gitu. Kalau di rumah kebetulan kan ada keluarga sebenarnya, ipar sama ada anaknya kecil. Kalau di rumah menurut saya membahayakan sih, karena kan ada bayi dan lansia gitu. Jadi lebih amannya saya memilih ke RS rujukan, saat itu ke Wisma Atlet gitu. Oh, ke Wisma Atlet. Berarti Puput langsung dibawa ke Wisma Atlet atau gimana tuh? Atau ke sana sendiri apa gimana? Di hari yang sama sih langsung ke Wisma Atlet, cuma nggak detik itu juga. Jadi mikir dulu kan, terus malam sekitar jam
8 baru nyampe ke Wisma Atlet. Ini buat pengetahuan teman-teman juga nih yang positif, gimana sih caranya biar bisa langsung, apakah langsung datang ke Wisma Atlet ataukah kita harus ke RS rujukan dulu atau puskesmas, gimana tuh prosesnya? Kalau pas saya kena waktu itu kita ke karena ada dari rujukan dulu ke rumah sakit rujukan, dari rumah sakit rujukan baru bareng-bareng ke Wisma Atlet gitu, karena kebetulan Bareng-bareng iya gitu. Tapi ada temen saya yang kena juga, tapi dia langsung mandiri ke Wisma Atlet gitu. Oh gitu, jadi bisa mandiri juga, bisa juga melalui dikawal instansi gitu kali ya dari kantor masing-masing. Di kantor masing-masing ya. Nah, pas udah sampai di Wisma Atlet gimana tuh, Put? Apakah perasaannya langsung dapet kamar apa gimana? Itu kayak itu kayak berasa tinggal di apartemen gitu kayaknya ya. Gimana? Jadi Apartemen baru. kalau pas nyampe Wisma nih udah kan diantar tuh nyampe Wisma. Udah kita jadi di depan itu kebetulan saya waktu itu masih di Tower 7. Saat itu yang buka masih di Tower 7 dan Tower 6, tapi kebanyakan masih di Tower 7. Terus habis itu datang registrasi, kayak registrasi gitu, ketemu dokter yang di depan. Udah langsung kita masuk kayak ke IGD. Jadi kalau di sana itu di lantai satunya itu ada IGD. IGD itu kita dicek diambil darah, di rongsen gitu. Kebetulan karena saya datangnya malam, dikasih makan juga tuh, makan malam. Kok nasi kotak gitu. Wow. Boleh tahu lauknya apa ya? Enak-enak banget ya. Terus udah selesai diambil darah, tensi, rongsen, terakhir rongsen sih. Terus kita dapat kamar. Kebetulan kan saya sama teman perempuan saya nih satu. Nah, kita memang minta sekamar gitu. Berapa satu kamar berapa? Diisi berapa kalau di sana? Satu kamar sebenarnya kapasitasnya bisa buat 3. Maksudnya 3 sendiri gitu ya? Ya, tapi di sana emang selama COVID ini dipakai satu kamar untuk 2 orang. Jadi masih ada jaraknya, lumayan ya, nggak terlalu berdekatan. Tuh, gitu. Itu di sana dikasih obat, jadwalnya apa aja sih pokoknya satu hari itu? Kalau kan terus karena datangnya malam ya, besok paginya langsung tuh ternyata di sana per lantai itu dibikin grup per lantai gitu. Ada grup WhatsApp-nya. Iya, grup WhatsApp. Terus WhatsApp-nya. Iya, di deket tangga. Kan jadi kalau di sana itu liftnya lift ganjil. Jadi 1, 3 gitu. Nanti kalau kita mau ke lantai 4 berarti turun di 3 terus baru naik tangga gitu. Tangganya nggak terlalu tinggi sih. Pokoknya liftnya lift ganjil. Nah, terus habis itu kan paginya berarti kan setelah masuk grup itu setiap pagi sekitar jam 6:04, setengah 7 lah itu perawat pasti pada nggak datang kalau di sana. Iya, di sana di grup WA itu nurse-nya pasti iya panggilnya nurse. Kalau di sana pasti itu nurse-nya WA tuh di grup kan, udah saatnya ambil makan obat tensi ya Bu gitu, Bu Pak gitu-gitulah. Dan terus pokoknya yang pasti jadwalnya itu ambil makan pagi, makan siang, makan pagi obat saat tensi. Kalau siang biasanya cuma ambil makan siang doang. Terus kalau malam tensi sama obat lagi gitu. Rutin kayak gitu ya kegiatannya. Kebetulan emang selama di Wisma nggak pernah dapat obat siang gitu, karena nggak bergejala juga mungkin ya, jadi nggak dapat obat siang. Jadi penanganannya beda-beda ya, setiap orangnya beda-beda. Tapi paling enggak di Wisma itu semuanya tuh udah ada aturan lebih teratur ya, gitu lebih ya. Ya. Jadi buat yang kayak mikir nanti di Wisma tuh kayak gimana sih, maksudnya takutnya malah nggak dapat penanganan tuh jangan khawatir, ternyata di Wisma memang benar-benar penanganannya bagus. Dan kalau di sana memang di sana ada dua ruangan yang dekat tangga itu khusus untuk ruang perawat, sama yang satunya untuk ruang poli, istilahnya poli gitu. Jadi kalau kita mau ditensi ngambil obat di poli itu, nah di sebelahnya itu ruang perawat, itu kayak ya buat perawatnya mungkin rekap gitu. Berapa lama tuh kemarin di Wisma tuh? Sekitar sebenarnya kalau pas saya di sana itu
treatment 5 hari obat, hari ke-6 swab gitu. Oh, hari ke-6 swab. Nah, pas hari ke-6 di swab, hari ke-7-nya dapat kabar, alhamdulillah udah negatif. Wow, cepet banget ya. Cepet ya dia. Alhamdulillah. Jadi setelah di treatment dan dinyatakan negatif, tapi pada saat itu berlakunya harus 10 hari isolasi gitu. Jadi Di luar dari wisma. enggak, maksudnya baru boleh keluar wisma setelah 10 setelah hari 10 hari. gitu. Walaupun Iya. udah dinyatakan negatif Iya. swabnya, tapi masih harus tetap 10 di hari dulu ya. isolasi atau dirawat ya. Iya, jadi setelah hari ke-7 kan berarti udah dinyatakan negatif tuh. Langsung dihubungi sama perawatnya, nurse-nya itu. Langsung kita pindah ke lantai yang khusus orang-orang negatif. Tapi masih harus istilahnya isolasi. gitu. Iya, gitu. Langsung dipindah. Aku penasaran gimana sih perasaan Puput waktu di wisma. Terus sama kayak tips-tipsnya mungkin ya buat temen-temen supaya bisa cepet negatif gitu, mungkin ada tips buat temen-temen. Kalau perasaan di wisma Seneng-seneng aja. senang-senang aja sih. Enggak. Mungkin ini yang bikin cepet negatif. Karena selama menunggu hasil swab itu kan maksudnya 50-50 ya, walaupun rapid negatif bisa aja swab positif atau rapid reaktif bisa aja swab negatif gitu kan. Terus selama nunggu hasil swab itu memang udah kayak nanamin di dalam diri ya. Di dalam diri kalau ya udah apapun hasilnya nanti ya udah ikhlas, itu yang terbaik berarti gitu. Terus malah yang ditakutkan kalau misalnya saya nggak kedetek nih taunya positif tapi nggak di swab, ternyata udah nularin ke orang-orang yang misalnya imunnya rawan Lebih atau nggak rentan, kuat ya. kan, kasihan kan gitu. Jadi ambil positifnya aja. Terus ada saya nanya juga tuh ke nurse-nya di sana, kenapa rapid saya negatif tapi swabnya positif. Nah, kata nurse-nya kemungkinan baru tertular. Terus saya mikirnya juga, alhamdulillah berarti baru tertular sudah ketahuan dan dapat treatment yang tepat gitu loh. Jadi insya Allah nggak membahayakan keluarga di rumah atau teman-teman di sekitar saya. Berarti udah otomatis tuh keluarga di rumah semua swab juga ya? Iya, terus karena memang wajib, jadi kan di rumah ada 3 orang tuh, memang langsung swab tapi dari pihak puskesmas gitu. Alhamdulillah juga hasilnya negatif. Oh gitu. Mungkin karena Puput lebih sering positive thinking gitu kali Iya, ya. itu salah satu menikmati, obat ya juga. kan? Dapat gebetan nggak di sana kira-kira? Ya, sekalian Tahu lah. dapat jodoh apa gebetan gitu. Amin ya, tapi belum terlihat. Oh belum terlihat. Kalau selain obat-obatan ada nggak makanan minuman yang Puput konsumsi? Kalau aku rajin makan buah sih sebenarnya, makan buah sama susu bir sehari sekali. Kalau buah kan setiap makan dapat buah, berarti kan udah 3 kali dapat buah tuh makan. Terus masih punya buah sendiri, beli buah sendiri. Jadi memang sering banget dalam sehari bisa 5 buah lah dimakan gitu. Terus tapi emang di sana menurutku positifnya di sana karena selain makanannya itu 4 sehat 5 sempurna gitu loh. Kita kan mungkin kalau isolasi mandiri di rumah kan harus ribet nyiapin, beli-beli gitu. Kalau di sana udah disiapin dan menurutku sih memang 4 sehat 5 sempurna gitu. Ada buah, sayur, daging atau ayam, nasi gitu. Terus masih kalau siang dapat snack isinya roti sama susu. Gemuk dong di sana ya. Asli naik berat badan. Pantesan Puput agak happy gitu ya di sana ya. Berasa liburan atau gimana tuh? Iya, dibikin happy aja sih karena Ya betul. salah satu yang bisa ningkatin imun kita kan pikiran kita. Ya, Kalau pikiran kita positif, senang-senang aja, ya udah ikhlas aja sama ketentuannya. Allah tidak membebani seseorang melebihi apapun yang kemampuannya tuh. Sekarang kalau tanggapan dari keluarga terus teman-teman terdekat Puput gimana tuh? Pas Tetangga nih, biasanya tetangga kan langsung Pas tahu Puput ngucilin atau apa gitu kira-kira reaksinya. Kebetulan kalau keluargaku yang di rumah sini itu memang kooperatif sih. Pas aku dinyatakan positif langsung lapor ke RT gitu. Jadi terus sama pihak RT juga bukan yang nyinyir gitu loh, bukan model RT yang nyinyir, tapi
dia memang RT yang gimana ya, yang bijak lah gitu ya, ya. yang bijak juga ya. Karena kan memang pas kan positif, terus 2 hari kemudian keluarga di swab kan. Nah, keluarga tetap walaupun dia belum keluar hasilnya kan tetap harus isolasi. Nah, terus pihak sekitar lingkungan rumah itu baik-baik, mereka ngirimin makanan, minuman, buah, vitamin gitu. Jadi memang support ya. Iya, support, untuk lingkungan terdekat sendiri, lingkungan rumah ya, lingkungan rumah itu sangat-sangat support sih gitu. Di saat zaman sekarang pada nyinyir, pada menjauh yang kena COVID itu di lingkunganku alhamdulillah sih baik-baik. Keren berarti Pak RT-nya boleh dipilih lagi tahun Aduh, terus lingkungan kerja juga teman-temannya pada baik, tidak mengucilkan asli. Tidak mengucilkan nih kita nggak. Mengucilkan kita tetap begaul, Tapi tapi setelah tetap jaga jarak. Iya, setelah negatif ya. Kalau pas positif kan ya nggak berani juga. Kan kita pergi juga sayang. Iya betul. Tapi kalau setelah negatif pas teman kita masuk ya udah seperti biasa aja, tetap jaga jarak, terus no sharing makanan tuh udah nggak lagi, terus ya itulah cuci tangan gitu tetap ya. pakai masker Betul, betul. Walaupun sama teman sendiri ya guys. Iya benar, walaupun sama teman sendiri sekarang tuh kayak ya udah, kalau dulu kan kita biasanya sharing makanan nih, mau nggak gitu. Kalau sekarang kita udah nggak bisa ya, kalau mau ya sebelum kita apa-apain ya kita ambil, kita bagi dulu baru. Sekarang pokoknya itu juga salah satu hal kecil tapi pengaruhnya lumayan tuh. Karena kan kadang kita suka lupa ya sesama temen. Kayak sebenarnya sih kayak makan ciki aja nih, misalnya contoh ciki gitu ya, kan kita makan ciki gitu, minta dong, padahal itu kan udah kita pegang tangan kita ya tanpa kita sadar, kita oh yaudah ambil, kayak kita tangan kita udah bersih nih, cuci tangan, tapi benar-benar itu nggak bisa menjamin kalau tangan kita tuh bersih. Yang teman-teman kita teman kita minta juga itu benar-benar nggak ngejamin. Jadi kalau memang ya mau berbagi pakai caranya lah, entah cikinya dituang ke piring, pokoknya nggak boleh langsung ambil dari tangan. Itu salah satu sih Makanan mulu ya. Lapar kan gimana nih jam-jam segini gitu. Balik lagi ke puput tadi ya, itu kan dari lingkungan rumah, terus teman-teman. Kalau dari keluarga sendiri gimana? Apalagi kan jauh dari orang tua tadi katanya. Ya tentunya kalau dari keluarga sih yang di rumah jauh ya, yang itu pasti shock lah. Anak perempuan satu-satunya rantau kena COVID. Otomatis apalagi mikirnya kan pasti takut kenapa-napa kan. Padahal yang dirasain juga nggak kenapa-napa gitu. Iya, betul. Aman-aman aja, makan nafsu. Malah pas di sana kan dikasih obat penambah nafsu makan. Makannya jadi meningkat banget parah. Makan Ini juga dikasih nafsu makan ya. Aduh. Ini nggak usah dikasih aja udah itu dia, jangan sampai ya gitu. Terus ya udah galau lah orang rumah pasti, tapi jadi kasih pengertian aja pintar-pintarnya, lebih ke ngomongnya ya udah anaknya baik-baik aja, nggak sakit kayak gimana pasti sembuh, tenang aja gitu. Nggak lupa minta doa kan pasti itu. Pasti dari orang tua. Betul. Jadi akhirnya dinyatakan negatif ya. Itu seneng banget itu, habis maghrib bener-bener habis maghrib makan di telepon sama nurse-nya, seneng banget, langsung disuruh beres-beres. Rasanya kayak takut kena lagi nggak sih? Maksudnya kan masih ada kemungkinan bisa kena tuh walaupun udah kena COVID. Terus udah harus kembali lagi bekerja, harus ketemu orang lagi, itu kira-kira gimana tuh? Lebih takutkah atau lebih gimana gitu? Kalau aku pribadi sih sekarang karena udah pernah kena ya, jadi mikirnya malah apa nih yang kurang dari bentengku yang kemarin gitu. Betul, ditingkatkan lagi gitu ya. Kayak misal karena kemarin kita masih sharing makanan gitu kan. Karena mikirnya kan temen dekat ketemu tiap hari gitu kan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya teman kita tuh juga ketemu siapa aja nanti di jalannya atau gimana kan. Gitu ya. Nah, itu sih kita berubah di situ. Terus sama baju sih, bener sekarang kalau pulang nyuci baju gitu. Itu juga tuh pokoknya yang harus di-share juga ya. Jangan sampai, apalagi ya walaupun kemarin nggak menularkan ke keluarga, tapi jangan sampai lah menularkan ke keluarga, bawa virus ke keluarga, itu jangan sampai gitu. Makanya tuh sekarang ikhtiarnya itu nyuci baju sendiri, khusus berarti baju pulang kantor. kerja sampai rumah tuh langsung nyuci baju, semuanya dicuci semua. Pokoknya seperangkat yang dipakai ke kantor harus dicuci sendiri gitu. Terus sama lebih yaitu vitamin, buah jalan terus. Dulu kan sebelum kena COVID kan
jarang nih makan buah sayur kan, sekarang wajib sehari pasti harus buah sayur gitu. Setidaknya ya menjaga diri kita buat makanan yang lebih baik lah. Jangan kalau junk food, makan lebih sehat ya, itu apa namanya, salah satu itunya gitu. ya. Karena kan yang diserang juga sebenarnya imun kita kan. Kalau imun kita bagus kan insya Allah kitanya juga kuat gitu. Kalau misalnya nauzubillah misalnya kena ya gitu, yang penting kita bisa lawan. Dari teman-teman ada yang mau ditanya? Nggak bisa nanya ini. Nggak bisa, ini bukan diskusi yang kayak di kampus-kampus gitu, bukan ya? Aduh maaf. Harus buka Zoom meeting. Harus buka Zoom meeting dulu ya. Iya. Apa ya, mau sharing apa lagi ya? Atau apa yang mau disampaikan sama kira-kira. Put sebagai masyarakat untuk teman-teman biar Gimana ya? Sebenarnya setelah mengalami sendiri ya, betul. COVID itu memang tidak menyeramkan itu, tapi juga nggak bisa diremehkan nih. Takutnya kalau kita meremehkan, imun kita bagus, kita kuat, tapi orang-orang yang nggak sengaja kita tularkan itu yang beresiko kan, gitu. Apa misalnya lansia, bayi gitu. Tuh, ya terus buat yang mungkin lingkungannya ada yang kena COVID, nah jangan memandang sinis orang-orang yang kena COVID. Kita tuh bener banget kita tuh bukan gimana ya, bukan yang hina atau gimana gitu ya. Kita malah butuh support dari kalian gitu, karena misalnya nih fisik baik-baik aja tapi di lingkungan ngejauhin atau nyinyir gitu kan, otomatis kan pikiran kita nih yang bikin malah imun kita menurun gitu. Karena kan kita juga nggak tahu ya sebenarnya lingkungan kita tuh kan udah banyak banget OTG nih, jadi ya benar-benar kita tuh nggak tahu orang yang saat ini ada virus di tubuhnya tuh kita benar-benar nggak tahu. Yang cuman bisa kita lakuin ya ngejaga imun kita itu agar tetap kuat gitu dalam melawan virus gitu. Iya, tetap kasih support pokoknya buat teman-teman yang positif COVID. Kita yang tidak positif juga harus tetap kasih support ke mereka gitu. Bener. Paling ada beberapa tips sih dari kita nih, maksudnya gimana sih maksudnya hal-hal apa sih yang perlu kita lakuin nih. Salah satunya adalah misalnya nih kita kalau yang bekerja sih, kalau orang-orang yang bekerja pokoknya sehari-hari ketemu orang, kalau saran gue pribadi sih lebih baik pakai masker seperti ini ya, maksudnya kalaupun kalian adanya masker kain nggak masalah, tapi kalau kalian masker medis saat ini, tapi kalau misalnya kalian punyanya masker kain nggak ada masker medis nggak apa-apa, tapi kalian harus tahu nih, misalnya kalian bekerja 8 jam, berarti paling enggak karena itu masker kain hanya bertahan 4 jam, berarti kalian bawa 2 atau 3 itu untuk ganti. Gitu. Nggak ada salahnya kalau yang bekerja sih, kalau saran saya memang benar-benar harus pakai masker yang medis, ini lebih aman, lebih bagus gitu. Terus rutin minum vitamin juga. Jujur sebelum ada COVID ini memang jarang lah minum vitamin, minum susu. Tapi sekarang semenjak ada COVID kita juga harus jaga diri ya, teman-teman. Jadi minum konsumsi vitamin, terutama vitamin C ya. Vitamin C ya, 1000 mg. Sehari itu minimal maksimal atau minimal sih 1000. Maksimal 1000. Ya, kebutuhannya kebutuhan. Ya, kebutuhan betul, kebutuhan tubuh kita 1000. Sehari itu kebutuhannya vitamin C 1000, vitamin E 500. Ya, terus makan makanan bergizi yang bersih, rajin cuci tangan juga bener banget tuh. Pokoknya ketemu orang nih kayak kita kan selalu berhadapan sama orang lain tuh pekerjaannya. Nah, kita habis ketemu orang nih cuci tangan kayak gitu sih. Iya, sama ganti baju itu sih ya, sama ya udah pasti kalau berdoa itu udah paling nomor 1. Ya, betul. Meminta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala itu tetap nomor 1. Senjata utama, senjata terakhir juga. Iya, itu senjata utama yang kita punya. Benar. Karena emang saat ini ya kita nggak bisa menghindari COVID gitu. Betul. Kan selain kita tetap berusaha buat ngelawannya gitu. Makanya mudah-mudahan sih Indonesia khususnya Jakarta semakin berkurang. Kita juga tapi nggak banyak juga sih yang saya lihat di jalan-jalan atau di daerah-daerah perumahan atau enggak di sepanjang perumahan itu masih banyak banget orang yang nggak pakai masker. Bingung banget di situ kumpul itu bener-bener
ngobrol-ngobrol di Iya. pinggir jalan. Kadang tuh kalau ngelihat yang kayak gitu kita masih aduh Miris gitu loh. miris. Sedangkan kita tuh di rumah buat kita aja kita jaga-jaganya tuh bener-bener banget. Iya, betul. Pulang kerja langsung mandi lah, cuci baju walaupun capek misalkan malam-malam nih, tapi kita tetap harus melakukan itu setiap hari rutin gitu. Karena ya kita ngejaga diri sebenarnya bukan buat kita di pribadi, tapi buat orang-orang yang di rumah nih, yang dekat dengan memang kita. apa namanya, yang mereka tuh di rumah. Kalau kita kan di luar, berarti kan secara tidak langsung kita adalah pembawa virusnya. Nah, gimana caranya kita tetap ngebersihin diri kita supaya virus itu nggak kita bawa ke rumah. Betul. Gitu. Itu aja sih. Ada lagi mungkin? Tapi emang kayak sadar nggak kalau kita tuh berubah nih, maksudnya setelah bener-bener corona ada di depan mata. Betul. Awalnya juga kita kayak cuek ya, Iya. bisa dibilang cuek Iya. ya. Iya, pakai masker, cuci tangan, cuma nggak yang se-aware. Iya, makan masih sharing gitu. Tapi semenjak bener-bener COVID ada di depan mata dan ngalamin sendiri itu bener-bener kayak gimana nih caranya biar jangan sampai nauzubillahi zalik kena lagi gitu. Karena kan kita nggak tahu nih pandemi ini sampai kapan, tapi semoga ya cepat berlalu, balik lagi ke keadaan seperti semula, aman, tentram semuanya. Iya, semoga ini sih apa namanya yang obrolan kita ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau misalkan yang buruk-buruk nggak usah dilupain aja. Ambil yang baik-baiknya aja. Ambil yang baik-baik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di kolom komentar. Ya kan, nanti kalau banyak yang Akan tanya, langsung dijawab kita bakalan oleh- bikin patung mungkin ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Makasih ya yang udah nonton. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek juga ya. Udah gitu.